warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga baik-baik saja di tengah virus pandemi kali ini. Nah, sebelumnya kita akan mengisi daftar hadir pada pembelajaran kali ini. Nanti daftar hadirnya bisa ditulis di WhatsApp grup ya. Oh ya, nanti sekalian juga yang tidak hadir nanti bisa ditulis juga ya, biar nanti Bapak presensi. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Nah, dalam teks eksposisi ada yang mempertegas teks eksposisi, yaitu bisa berupa contohnya bisa berupa data statistik, atau gambar, atau yang lain-lain. Nah, tujuannya adalah agar pembaca bisa mengetahui informasi yang sejelas-jelasnya. Nah, ciri-ciri dari teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantara lainnya: 1. Bersifat objektif. Yang kedua, bersifat informatif. Artinya setelah dibaca, pembaca akan mendapat informasi tambahan. Yang kedua, bisa berupa fakta. Jadi nanti teks eksposisi kebanyakan biasanya berupa fakta. Yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku. Biasanya teks eksposisi kebanyakan menggunakan bahasa baku yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KBBI. Nah, untuk struktur teks eksposisi ada 3, yaitu 1. Pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Yang pertama, mari kita bahas pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pada bagian tesis di sini adalah bagian yang berada di bagian awal teks yang berisi topik dari teks eksposisi tersebut. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi adalah diangkat melalui beberapa opini, dalam arti argumentasi adalah seperti kayak alasan seseorang atau pendapat seseorang yang didukung dengan fakta yang terkait. Yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasanya terdapat pada akhir teks, biasanya berisi tentang penutup dan kesimpulan. Nah, yang selanjutnya ada unsur kaidah kebahasaan. Unsur kaidah kebahasaan ada beberapa macam, yang diantaranya antara lain: 1. Menyatakan dan menjelaskan pendapat. Misalnya, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di alam tubuh. Yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlakukan data untuk menyajikan informasi. Misalnya, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengonsumsi kudapan ataupun camilan. Nah, yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Nah, yang keempat ada penggunaan leksikal. Penggunaan leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda atau verba atau kata kerja. Biasanya kebanyakan teks eksposisi menggunakan penggunaan leksikal, bisa berupa nomina atau kata benda, atau juga bisa berupa verba atau kata kerja. Nah, untuk yang terakhir adalah penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi biasanya kita sebut juga dengan kata hubung. Nah, kebanyakan di sini teks eksposisi pasti menggunakan kata hubung. Misalnya, seni dingdong merupakan salah satu seni tradisional yang berasal dari Gayo atau Aceh. Nah, begitu. Untuk contoh teks eksposisinya nanti Anda bisa lihat di buku paket halaman 71 ya. Oh ya, nanti sekalian saya akan beri tugas untuk kita kumpulkan minggu depan ya. Tugasnya adalah carilah teks eksposisi. Temanya terserah, bebas. Nanti kita kumpulkan minggu depan dan kita bahas bersama-sama. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita
ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.